Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun Ya pun. bersama saya lagi Novelia Yulistin Sanggem di program podcast Cao Ekang. Kali ini kita ada di segmen bisnis, tapi kita bicara tentang koperasi. Ya, sudah hadir di studio kita dua orang bapak-bapak ganteng, ya tampak cerah sekali sepertinya. Sudah mandi ya bang ya? Iya. Mereka adalah pengurus dari Dekopinwil 2020 ya, 2020 sampai 2025. Nah, kita coba cari tahu sih apa sih Dekopinwil. Nah, saya perkenalkan dulu nih. Beliau yang pakai batik ini bernama Bang Juniansah MM. Iya, yang sebelahnya Abang Helmi Hashim ST. Nah, kita coba tanya kabar mereka. Ya, apa kabar nih Bang? Sehat, alhamdulillah, kabar baik. Baik ya, Bang Helmi baik. Alhamdulillah sehat. Sehat. Gimana nih kegiatan sehari-hari selama pandemi COVID-19 Bang Juni? Alhamdulillah kita dalam kegiatan kita selalu mengikuti aturan pemerintah, mengikuti protokol kesehatan apapun yang kita lakukan. Cuma memang kalau sekarang ini kita nggak pakai masker nggak bisa ngomong. Udah tadi. Iya, nggak bisa ngomong kalau nanti kan ya. Kalau Bang Helmi nih kegiatan yang gimana nih hari-hari? Sama ya. Apakah ada yang menjadi pejuang rebahan hari ini untuk negara? Enggak ya? Enggak. Nanti nggak makan lagi kalau semua rebahan ya. Iya. Dekopinwil, Dewan Koperasi Wilayah Lampung Indonesia ya, Dewan Koperasi Indonesia Wilayah Lampung. Nah, Bang Juniansah ini ketua terpilih ya, ketua umum terpilih di Lampung ya. Nah, kita coba cari tahu Dekopinwil ini berdiri sejak kapan sih Bang? Oke. Dewan Koperasi Wilayah Lampung ini kalau dikatakan berdiri sejak 25 tahun yang lalu. Wah, ya. Udah lama ya. Cukup lama. Di zaman Ibu Army saja udah 10 tahun, kemudian di zaman Yuri Huta Barat. Jadi saya ini yang tahun 2020 sampai 2025 ini merupakan generasi penerus mereka. Alhamdulillah. Yang keberapa Bang? Yang keempat. 25. Yang pertama setahu saya itu Pak Yuri Huta Barat, kemudian Muaz Manziri, kemudian ada Ibu Army, dan yang keempat ini ada saya. Selaku Ketua Dewan Koperasi Wilayah Lampung. Kalau Bang Helmi sebagai Wakil Ketua. Itu ada bidang-bidang nggak koperasi kita ini? Ya, Dewan Koperasi Wilayah Lampung kebetulan ini kebetulan tanggal 12 September kemarin melakukan muswil, musyawarah wilayah di Hotel Nusantara ya, Bandar Lampung. Kebetulan peserta muswil tersebut mempercayakan mandat ketua Dekopinwil ini kepada saya secara aklamasi. Secara aklamasi ya, Bang. Kemudian kami sudah menyusun kepengurusan. Di kepengurusan Dewan Koperasi Wilayah ini ada 7 kepengurusan, ada 7 bidang. Ada 7 bidang. Apa saja? Bidang tentunya ada kelembagaan dan organisasi, ada bidang kelautan dan kemaritiman, ada bidang advokasi, ada bidang pembinaan kepada gerakan koperasi dan lain sebagainya. Jadi itu kebetulan pengurusnya memang belum dilantik. Secepatnya kita akan melaksanakan pelantikan, tapi tetap kita mengikuti petunjuk dari Dewan Pimpinan Pusat. Memang sekarang ini lagi dikurangi untuk kumpul rame-rame juga ya Bang ya. Bang Helmi ikut di Dekopinwil ini sudah lama ya, bukan hanya hari ini atau? Dari tahun 2010. 2010. Udah 10 tahun yang lalu. Nah, kira-kira sebelum masa kepemimpinan Bang Juniansah ini apa saja sih yang dilakukan Dekopinwil program-programnya? Kalau saya dulunya di Dekopinda. Dekopinda Bandar TBB. Lampung. Tulung Maumara. Nah. Apa itu saja tuh yang dilakukan di sana? Iya, macam-macam, membina keripik pisang, ya macam-macam. UMKM ya. Jadi Dekopinwil ini selain UMKM ada pertanian, ada perkebunan juga mungkin ya? Iya, jadi semuanya. Jadi Dekopinwil bidangnya itu ada semua. Ada simpan pinjam juga?
Oh, itu pembinaan kepada gerakan koperasi yang koperasinya sifat pinjam. Oh, kalau Dekopinwil ini? Dekopinwil ini merupakan organisasi koperasi. Jadi organisasi koperasi, satu-satunya organisasi koperasi yang ada di Indonesia ini tunggal, yaitu Dekopin. Jadi mau tidak mau koperasi itu sesuai dengan keputusan presiden yang berbentuk anggaran dasar yang kemarin itu ditandatangani presiden namanya Kepres nomor 6 tahun 2011 itu adalah organisasi koperasi yang mau tidak mau koperasi tersebut memang berorganisasi di Dewan Koperasi. Oh iya, jadi harus semua koperasi yang ada di wilayah Lampung itu harus menginduk seharusnya ke Dekopinwil ya? Dekopinwil, iya. karena organisasinya di sana. Organisasinya di situ, karena ibaratnya plat merahnya ya Bang? Iya. Iya Bang. Kalau dalam masa kepemimpinan Abang nih dari 2020 ke 2025. 2025, apa aja nih program jangka panjangnya nih? Jangka pendek, jangka panjang. Yang jelas itu kita akan melaksanakan yang namanya tugas dan fungsi daripada Dekopinwil itu sendiri sehingga nanti akan kita jabarkan. Tentu yang pertama ada edukasi. Edukasi memberikan pendidikan kepada gerakan koperasi, bagaimana berkoperasi yang bagus, bagaimana berkoperasi sesuai dengan Undang-Undang nomor pasal 33 tahun 1945 itu yang sudah diamandemen oleh pemerintah, kita lakukan itu ya. Kemudian kita ada advokasi, memberikan perlindungan hukum kepada gerakan koperasi, kepada pengurus koperasi, kepada anggota koperasi yang kira-kira ada permasalahan, kira-kira dia kena ada masalah hukum, kemudian ya kita advokasi. Ada atau tidak ada biaya, saat ini kita belum mengenakan ada biaya karena kita punya bidang advokasi dan hukumnya. Itulah tugas advokasi hukum akan memberikan perlindungan kepada gerakan koperasi yang memang koperasinya benar. Sejalan dengan itu kan koperasi itu menjalankan gerakan koperasi melakukan operasinya sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian adanya tugas kami sebagai memfasilitasi gerakan koperasi untuk mendapatkan pinjaman kepada pihak ketiga. Jadi itu yang akan kita programkan. Tentu bidangnya tadi termasuk menyelaraskan kepada pemerintah Provinsi Lampung tentang kegiatan meningkatkan pertanian dan UMKM. Makanya kami dalam waktu dekat ini ingin kepada pemerintah untuk audiensi, ingin menyamakan persepsi apa yang perlu kita lakukan, apa yang kita tonjolkan di Provinsi Lampung ini. Termasuk dalam waktu dekat ini juga kita minta kepada pimpinan DPRD Provinsi Lampung untuk menerima kami bisa beraudiensi tersebut. Oh iya, artinya harus saling bersinergis dengan pemerintah iya, juga ya. Itu penting, itu pokok bagi kami. Pokok ya, jadi ada edukasi, ada advokasi, dan ada fasilitasi iya. Memfasilitasi ya, mediasi. Kita nih ada isu-isu nih, ini isu loh katanya. Nah, katanya Dekopinwil ini dualisme Pak. Apa benar? Coba dong cerita. Iya, itu katanya, tapi kita tidak mengatakan ada dualisme kepemimpinan. Ibu, kalau di pusat ada Nurdin Halid, kemudian kalau di provinsi kemarin itu ada Ibu Armi. Mereka ini sudah 2 periode. Di dalam anggaran dasar kita yang ditandatangani Presiden dalam bentuk Kepres nomor 6 tahun 2011 itu, yang merupakan sahnya daripada Dewan Koperasi ini menyatakan bahwa Ketua Dekopinwil, Ketua Dekopinda hanya 2 periode. Setelah itu tidak bisa dipilih kembali. Iya. Nah, kalau mereka ini istilahnya yang sebelah lah ya. Mereka ini mau minta pilih 3 periode ataupun seumur hidup, itu tidak benar kan? Iya. Itu tidak benar. Punya sendiri dong itu. Tidak benar. Artinya apa? Nah, kebetulan di Munas Makassar kemarin mereka merubah anggaran dasar. Karena apabila anggaran dasar itu diteruskan, mereka tidak bisa mencalon lagi. Akhirnya mereka merubah. Merubah itu artinya tidak dipakai lagi yang 611 ini, tapi mereka buat perubahan anggaran dasar. Tapi sampai sekarang ini perubahan anggaran dasar itu tidak disahkan oleh pemerintah. Artinya yang lama masih berlaku. Iya. Siapa yang memegang anggaran dasar yang lama, yang 611 tersebut adalah kami yang diketuai oleh Dr. Sri Untari Bisowarno MAP. Beliau ketua umum kami. Sedangkan untuk Lampung, kawan-kawan Dewan Koperasi itu mempercayakan kepada saya. Iya. Apa pegangan kami? Yang pertama, ada fakta hukum atau pendapat hukum dari Kementerian Hukum dan HAM yang menyatakan bahwa ketua umum yang sah,
ketua umum yang benar itu adalah yang dipimpin oleh Dr. Sri Untari. Jelas itu. Nah, karena yang mengeluarkan kata-kata itu, yang mengeluarkan surat keputusan tersebut adalah Deputi PP Kementerian Hukum dan HAM. Kemudian ada juga yang terakhir, kita audiensi melalui virtual kepada Kementerian Hukum dan HAM, kepada Menteri Koperasi, ya, kita virtual kepada Kementerian Hukum dan Kementerian Koperasi. Menteri Koperasi kita Pak Teten Mas Duki menyatakan bahwa Dekopin yang sah tersebut adalah Dekopin yang menggunakan anggaran dasar nomor 6 tahun 2011. Itu jelas. Jadi tidak ada dualisme kepemimpinan, jelas kami yang mempergunakan anggaran dasar 611 itu adalah yang sah memimpin Dewan Koperasi. Secara fakta dan de jure-nya sudah sah. Itu jelas. Sudah jelas. Iya juga. Secara bapernya jangan banyak-banyak sih, mimpin cukup 2 kali aja ya, presiden aja 2 kali. Iya. Jadi minta seumur hidup namanya. Janganlah, kasih yang lain, banyak yang punya prestasi, pemuda-pemuda, tokoh-tokoh yang berprestasi selain diri kita sendiri ya. Gantian apa? Ya kan? Kita hari ini Bang, Iya. dampak COVID-19 ini kan sangat membuat terpuruk masyarakat Lampung lah khususnya, baik dia di bidang pertanian, perkebunan, bahkan UMKM Bang. Iya. Nah, apa mungkin bisa memberikan sedikit motivasi atau sebuah harapan lah untuk para pelaku UMKM untuk di bidang Dekopin Wil ini nanti. Jadi Dewan Koperasi ini melakukan pembinaan terhadap gerakan koperasi, ya. Gerakan koperasi melakukan pembinaan kepada UKM-UKM yang menjadi anggota koperasi. Jadi kita pernah menyampaikan dan kita memang selalu menyampaikan kepada gerakan koperasi dan UMKM tersebut di masa COVID-19 ini, pertama, jangan takut dengan COVID-19 tapi waspada. Ya. Yang kedua tentunya melaksanakan protokol kesehatan, ya pakai masker. Kalau nggak lagi ngomong loh, ya kan, ngomong pakai masker. Kemudian cuci tangan, ya kan. Kemudian tentu makanan yang bergizi lah, supaya badan kita tetap fit, tetap sehat. Ya begitu juga dengan usaha kita. Memang sih kita lihat usaha sekarang ini, usaha apapun terkena dampak yang sangat tinggi. Baik yang rendah maupun yang tinggi. Iya, jadi kami sendiri punya usaha kuliner seperti itu. Jadi tinggal sekarang ini income kita tuh hanya tinggal 10% sebelum corona. Artinya memang besar benar dampak ini. Dan boleh dikatakan memang saat ini mungkin ujian berat bagi seluruh UMKM dan koperasi atau UMKM di bawah koperasi. Jadi ujian sangat berat, makanya bersabar dan bersabar. Bersabar dan bersabar. Nah, coba deh Bang Helmi berikan motivasi untuk para pelaku UMKM dan masyarakat yang terdampak COVID-19. Cukup Pak. Cukup ya? Oke. Ini ditambahkan tentang Dekopin Wil yang belum disampaikan. Ya, hanya menyampaikan sedikit kepada masyarakat yang khususnya stakeholder kita di berbagai daerah, bahwasanya Dewan Koperasi Wilayah, Dewan Koperasi Pusat, Dewan Koperasi Wilayah, dan Dekopindah itu yang sah adalah Dewan Koperasi yang menggunakan anggaran dasar yang ditanda-tanda Presiden yang disebut Kepres nomor 6 tahun 2011. Selain itu tidak ada. Ya, makasih. Itu pesan khusus yang harus disampaikan untuk pihak-pihak yang berkepentingan. Jangan salah, nanti yang diundang lain lagi kan, yang diajak program lain, ya kan, itu berat kita. Ya, tambahan juga mungkin bisa kata-kata tambahan, mohon kepada pihak pemerintah, dari pemerintah Provinsi Lampung dan kepada pemerintah Kabupaten Kota, pada waktunya kita akan kunjungan ke atau audiensi ke Bupati, Wali Kota, ke Gubernur, ke DPRD Kabupaten Kota dan DPRD Provinsi Lampung untuk menjelaskan ini semua. Apa yang disampaikan Mbak Nopel tadi ya, itu benar, memberikan undangan, ada kegiatan tentunya kepada yang kita, sah. kepada yang sah, bukan kepada yang tidak sah. Iya, kepada yang sah. Karena banyak loh organisasi-organisasi ya, selain Dekopin Wil, koperasi itu kan banyak banget kan, tapi kan yang induknya dan yang sahnya itu yang harusnya dirangkul. Bersinergis, apa sih program yang ada di provinsi, apa nih program yang ada di Dekopin Wil untuk dijadikan satu. Betul. Biar rakyat juga walaupun COVID-19 bisa terus survive. Terima kasih Bang Widiansa sudah bersedia hadir, Bang Helmi Hasim sudah bersedia hadir jauh-jauh dari Metro loh. Ini udah Tulungagung Barat, Bang? Metro juga. Oh Metro, udah pindah apa? Oh
Udah ya jauh-jauh dari Metro hanya untuk duduk di kursi studio Cawa Ekam. Iya. Sebuah kebanggaan bagi kami bisa memperkenalkan, mempublikasikan dan mengenalkan ketua yang baru dari Dekopinwil Tampung. Lampung 2020 2024. 2025. Oh 2025, Iya. 5 tahun dong? Iya, 6 tahun dong? 5 tahun. Oh iya, iya aku mau hitung ya kan? Ya Bang, terima kasih. Terima kasih. Semoga Dekopinwilnya sukses, Amin. kegiatan-kegiatannya lancar dan pihak pemerintah juga bisa melihat secara fakta dan de jure-nya siapa yang harus dirangkul dan didukung. Ya, saya Novelia Yulisin Sanggam bersama Bang Juniansa dan Bang Helmi Hasim pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.